Kenapa, Cok? Ada suara? Tadi ada suara anak bayi gak sih? Suara bayi ada. Suara bayi? Tadi gue kaget sebenarnya. Seriusan lu? Gue kirain bang. Lah emang gue masih bocil ya? Masih... seriusan lu, Cok? Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya, Diri Santiago di Seremua ya. Dan kali ini Seremua itu nggak berasa nih udah masuk ke episode ke-5 ya. Dan di sebelum-sebelumnya juga terima kasih buat semua yang udah bantu ya, bantu nonton, like, share semuanya. Karena kan kenapa gue bikin yang sekarang kan karena memang kan apresiasi kalian sebelum-sebelumnya cukup baik ya di sini, makanya gue lanjut lagi nih untuk masuk ke episode ke-5. Dan di episode ke-5 ini kali ini bukan dari email nih. Kali ini emang gue punya temen, dan temen gue ini bercerita tentang ceritanya dia. Tapi lengkapnya nanti dia mau ceritain langsung, dan gue gak mau nge-share dulu nih sekarang. Tunggu dia ngomong aja. Balik lagi langsung gue informasiin ke kalian semua, gue di sini nggak sendirian lagi ya. Karena gue bersama co-host gue yang selalu menemani di setiap episode, Yoga Sonaleo. Baik. Di episode kelima hari ini ya, Det ya. Episode kelima. Seremoy, dan hari ini teman kita ingin bercerita di sini. Iya, teman lu juga ini. Iya, teman kita juga. Ya kan, dan ingin bercerita di sini. Yang pengen tahu ceritanya, stay tune terus di channel kami, dan jangan lupa juga untuk like, untuk supportnya, dan komen dan share. Itu aja dari gua. Det. Oke, kalau gitu buat kita biar nggak mempersingkat waktu ya, langsung aja ungkapnya setelah ini. Oke guys, seperti janji gua yang tadi yang udah kita obrolin sebelumnya, kali ini udah kedatangan nih kita untuk bintang tamu narasumber atau bintang tamu di Seremua episode 5. Dan ingin bercerita di sini. Betul sekali, langsung aja Kartika ya. Ya. Oke. Dipanggilnya siapa, Kartika? Panggilnya Tika. Tika. Ini teman kita nih. Teman kita yang sengaja datang jauh-jauh dari Jakarta, dari mana? Dari Tebet. Dari Tebet ke sini ya, ke Bintaro. Bintaro. Makasih banyak Kartika ya atas kehadirannya. Gua kan sempet ngobrol-ngobrol sama lu kan soal lu nge-share ke gua, katanya pernah ada pesugihan gitu ya, keluarga ya. Bukan keluarga gue ya. Maksudnya pernah ngalamin gitu lah ya dampaknya. di dampaknya. Gua kan belum tahu banget nih dari cerita lu. Mungkin bisa lu ceritain Tik gimana lengkapnya? Itu ini gue ceritain dari awal banget ya. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. Itu kira-kira di tahun 2020 pas Covid tuh. Covid. Nah itu gue pas Covid gue juga lagi sakit. Jadi mau nggak mau gue pulang kampung nih. Dan di kampung kan juga orang tua gue itu mereka usahanya dagang. Oke. Jadi gara-gara Covid itu kan berdampak juga ya. Mereka nggak bisa dagang lagi karena emang mereka sebelumnya tuh kayak nyewa lapak di restoran gitu. Nah jadi emang dilarang sama Satpol PP. Jadi pas gua balik kita inisiatif buat nyewa tempat buat sekalian rumah, sekalian buat rumah makan gitu. Jadi ini yang punya rumah ini yang mau disewain ini anaknya udah yatim piatu. Gue ceritain dikit ya sama yang punya rumah. Ini yang punya rumah emak bapaknya PNS dan dia juga PNS anak tunggal. Anak tunggal. Tapi dia ada kasus lah gitu kayak pokoknya dia gara-gara itu dia dipecat dan gak lama kemudian itu orang tuanya meninggal gitu. Jadi kita nyewa rumah dia. Dan itu kayak harganya berapa ya? Lupa lagi. Tapi harganya miring karena dia juga ikut tinggal di situ. Maksudnya dia ikut tinggal di situ. Berarti pas dia udah ibaratnya lu kan nempatin tempatnya nih. Nah, terus di situ emang dianya masih ada. Ada, iya. Emak gue juga yang
berarti tinggal bersama gitu. Iya, jadi Oh. ada lotengnya juga kan. Jadi dia tinggal di lotengnya. Kita di bawah. Emang cukup luas sih itu kontrakannya. Kontrakannya. Oh. Berarti perjanjian di awalnya emang gitu ya. Jadi lu boleh nempatin sini tapi masih ada Iya, dia dia yang di situ gitu ya. Mungkin ada ruangan untuk dia kali untuk Khusus. rumahnya dia gitu. iya di atas Di dia. atas. Terus kayak dianggap anak sendiri sih ya sama mak gua kan. Oh, berarti itu anaknya. Orang tuanya dua-duanya meninggal. Iya udah meninggal. meninggal. Tapi gara-gara kasihan ya. Heeh. Jadi dianggap anak sendiri aja udah Berarti tinggal yatim bareng. piatu, terus ya udahlah tinggal di bareng gitu. Benar. Tapi beda tempatnya aja. Dia Iya, di dia atas. di atas. Dia di atas. Kalau kita di bawah semua. Keluarga lu. Singkat cerita itu kita dagang, mau makan pokoknya menu-menunya banyak lah pokoknya ya. Sama ada kayak Thai-Thai gitu. Itu banner udah gede banget ya. Pas seminggu 2 minggu kita dagang itu rame. Ada soalnya kan dari tempat sebelumnya orang-orang udah pada kenal nih. Kita yang dagang di sebelah sana pindah ke sini. Oh Iya. iya. Jadi langganan-langganan yang sebelah sebelumnya. sana itu pada datang ke Pada situ. datang ke situ. Jaraknya tapi nggak jauh dari yang Enggak, itu. enggak kayak 500 meter lah. Hmm. Enggak nyampe sekilo. Iya. Terus abis 2 minggu itu orang pada bilang, kok tutup mulu sih? Tutup mulu. Padahal kita buka terus ya. Orang kan Oh, jadi ditutup iya, itunya. benar. Padahal Kayak dipagerin jadinya. Gua- Jadi kalau orang lewat situ pas dia nengok ke tempat lu, Nggak ada. jadi kayak oh tutup gitu. Kayak tutup Gue pernah dengar sih kayak gini-gini juga. Jadi kayak dia tuh padahal kita tuh buka terus kita kan bingung kok sepi mulu gitu ya. Nggak Iya. taunya sebenarnya Emang nggak orang-orang kelihatan nggak sama bisa orang. ngeliat gitu Iya, ya. benar. Oh, Gue pun juga ada cerita sama kayak lu. Lanjut. Terus abis itu kan iya. bingung deh. Bapak gua sama emak gua bingung kan. Terus bapak gua nyoba nih tahajudan. Katanya ditutup sama yang sebelah. Yang sebelah ini yang sebelah dagang kayak rumah makan gitu juga tapi Hampir sama lah. beda banget. Beda banget. Oke. Dan ini juga udah lama banget bukanya. Dan rame banget. Jadi kan udah diiniin, dicek ternyata mereka yang tutup. Dan itu ternyata yang sosok yang nutup itu kayak kaki doang yang kelihatan. Jadi lihat ke atas itu nggak kelihatan, Tinggi cuman gitu. iya kaki doang berbulu. Satu doang nih kakinya nih, Iya. nggak tahu segede mana tuh makhluknya Yang ya. kelihatannya cuma itu aja Iya, ya. kakinya doang, dilihat ke atas nggak ada. Tapi itu bapak gue juga nanya ke uak gue ya. Iya. Uak gue ada bisa-bisanya lah gitu. Terus kan dibersihin terus. Abis itu kayak pulih lagi nih. Orang-orang pada datang lagi. Pada ngeliat lagi warungnya ternyata buka gitu Iya, ya. buka Rame lagi. lagi. Rame lagi. Abis itu sepi lagi. Gitu mulu ya. Jadi kayak kok gini terus sih? Iya. Palingan kayak seminggu, terus seminggunya depan udah kayak Iya, sepi udah lagi. sepi lagi. Iya. Jadi bapak gua ngubungin uak gua ya yang di kampung. Dia minta tolong, ini gimana ya? Kok gini terus? Terus uak gua dateng ke tempat gua. Jadi mereka tahajudan bareng, rame-rame, sama uak gua juga bawa teman-temannya yang lain. Ada berapa gitu? Ada 5 kali kalau nggak salah ya. Terus mereka tahajudan bareng. Terus besoknya bapak gua cerita, soalnya kan kita nggak ikut ya, anak-anaknya sama emak gua nggak ikut. Iya. Jadi mereka di ruang tengah tuh sholat bareng. Besoknya bapak gue cerita, ternyata itu yang sebelah dia pesugihan. Oh. Jadi pesugihannya kayak dia bukan orang kampung situ dia. Jadi Udah orang pendatang. iya, pokoknya orang jauh dia ke situ dan itu dia pesugihannya kayak sama apa ya, kayak udah tinggi banget ilmunya gitu loh. Ilmunya. Ilmu hitamnya udah tinggi banget tuh. Iya, itu dukunnya udah kayak pakai ulos yang begini-begini tuh. Oh iya. Gue juga nggak tahu sih, tapi makan tumbal. Jadi tumbalnya dari karyawannya. Bos, berarti Anjir. buset karyawannya ditumbalin. Iya. Kemarin biasanya bukan kalau tahu Anak, gua iya. biasanya kayak keturunannya ya. Enggak. Jadi ini dia Perjanjiannya begitu mungkin kali ya sama jin tersebut Enggak, ya. berarti kalau kayak gitu mah dia seneng kali. Jadi kan bukan keluarga kandung ini kan yang ditumbalin gitu ya. Berarti kalau emang dia ya begitu kalau tumbalnya karyawan sendiri gitu. Maksudnya karyawan sendirinya tapi tiap Ngeri juga. iya anjir. tiap bulan apa gimana gue gitu. merinding, sumpah. Sama anjir. Gue merinding. Terus tapi dia itu nggak mau ngambil
karyawan yang dari kampung Kampung gua. dulu. Iya, Berarti dia ngambil dari luar. iya ngambil dari tempat dia, asal Tempat dia. asal dia. Nah, jadi itu kayak 6 bulan kerja, tiba-tiba sakit nih, sakit, pulang kampung nih karyawannya, Iya. meninggal, gitu. Kejadiannya itu Template enggak sekali gitu 2 kali. terus. Maksudnya Iya, emang gitu sering. terus. Itu kayak 6 bulan pasti ada yang sakit pulang kampung dan Meninggal, meninggal. iya, Terus 6 bulan gitu. lagi begitu. Iya, Anjrit. dan Jangan Fun kerja di fact-nya- situ dah. Fun fact-nya, ada fun fact-nya nih, Dad. Fun fact-nya apa? kan rumah gua kan sholat mulu ya bapak gua ya. Mm-mm. Jadi dia kayak bersihin, pokoknya rumah gua kalau kata bapak gua dicerah lah gitu. Iya. Nah, yang sosok-sosok yang ditumbalin itu tuh di rumah gua. Karena katanya kalau di warung yang itu gelap banget. Jadi dia di rumah gua. Tinggalnya. Iya, mereka sembunyi jadi di rumah gua itu Oh, kan. arwahnya itu pada di rumah lu. Iya benar. Anjrit. Lu enggak, itu berarti kata bokap lu. Iya. Berarti Gua yang tetanggaan bilang banget juga. ini, deket-deketan gitu. Iya. Sedinding. Dinding, Cok. Iya, jadi kan itu ada tangga mau naik yang mau ke tempat tidurnya si yang gue bilang yang punya rumah. Iya, Nah, iya. di tangganya itu dia. Nah, Pada di Mereka situ. iya pada di situ. oh, nah. Ada Oh, berapa iya, iya. tuh? Itu kan berarti di atas ya kan teman-temannya. Itu kan ada yang sempet tinggal tuh yang kata lu satu Oh, yang rumah punya. itu. Hmm. Terus tuh gimana? Kalau dia mah kayak nggak tahu ya. Iya, dia Nggak- dia nggak nggak tahu nyadar. deh, dia Nggak ngeh gitu ya. Karena bekas itu apa yang itu Oh, iya. rada ini. Oh, I see. Hmm. Iya. Tahu. Jadi dia nggak bakal dan ini emaknya yang punya ini sebenarnya walaupun dia PNS dia dukun. Dukun juga. Ya, jadi sebelum yang panjang banget ini. Ini jadi sebelum si yang rumah makan sebelah ini, yang Iya. sebelum rumah makan sebelah ini ke pesugihan yang ada di daerah dia itu pesugihannya sama emaknya yang punya rumah ini dulu. Oh. Iya, jadi minta tolong dilarisin gitu. Oh. Jadi kata uak gua dia karena ini emaknya dulu dukun, Heeh. jiwanya masih di situ. Jiwanya. Oh, iya, maknya kan tadi masih katanya ini, udah masih apa nggak kayak Nggak bisa. diangkat jadi masih melayang aja Iya. di bumi. Oh, karena kan tapi nggak tahu sih kalau Iya. kalau Kalau kayak gitu-gitu kan ada perjanjian ya. biasanya sama- nggak tahu sama nih jin. benar apa enggak sih kalau misalkan kayak ada kayak gitu pesugihan gitu-gitu kan arwahnya oke pas masih hidup si ininya mitosnya. mitosnya Heeh. arwahnya selalu apapun yang kita mau oke gitu kan ya. Cuman pas sudah meninggal katanya kan kitanya malah jadi ngikut ke Budaknya jin ya. ngikut Iya. ke ininya ya. Karena kan dia ya udah musyrik jatuhnya. Ah, Iya. Nah, itu mereka di situ terus. Pantesan itu tangga itu lampunya mati terus. Ini udah diganti nih yang baru seminggu. Mati, ganti lagi yang lain dan rada lembab gitu. Itu kan daerah kita tempat nyuci baju ya, mesin cuci di situ. Jadi kayak lembabnya kayak bikin merinding sih. auranya ya beda ya. Auranya beda. Di setiap Daerah tetangga itu pasti ngerasain lah gitu Iya, kan. benar-benar. Dan abis itu kan kita kayak mikir ya, kok serem banget sih. Gue sendiri mikir ya, kok tinggal di sini kayak uji adrenalin sih. Iya. Terus abis itu mak gue sakit ya. Bapak gue langsung nelfon mak gue lagi. Ini istriku sakit. Iya. Tapi 3 hari sakit dia nggak bisa jalan. Jadi kata Mak uak lo. gua iya. Jadi di Terawang sama uak gua katanya itu dia emang sengaja ngirim buat kita sekeluarga mati. Iya, Yang ngirim tuh yang sebelah Yang itu. sebelah. Oh, yang sebelah itu Anjir, yang jahat ngirim. banget. gila. Mm-mm. Jadi kalau orang sana itu bilang apa ya? Kalau orang sana itu bilang tondi ya. Tondi. Kalau sini bahasa Indonesianya kayak jiwa. Kayak jiwa kita itu. Jadi kita berlima nih. Yang Iya. paling lemah itu jiwa mak gua doang nih. Makanya cuma dia doang yang kena. diincar ya. Iya. Ah. Diincar mah 5, tapi mak gue Apa yang- doang yang kena. Yang ini Lemahnya Paling itu. lemah, iya benar. Berarti kayak ibaratnya kakinya aja gitu yang Iya, kayak lemes aja gitu, nggak demam. nggak demam tapi lemah, Lemes, tapi nggak kakinya bisa. aja kagak Iya. bisa digerakin gitu. Mau Padahal diri gemeter, mau diri gemeter. Hmm. Oh. seserem itu. Terus ya gue bantuin lagi. Terus abis itu kan bapak gue kan benar-benar tiap malam dia tahujudan terus. Iya. Dia ini ya
di dalam tahajudannya itu dia kayak bisa keliling rumah. Gue juga bingung kenapa bisa gitu ya. Maksudnya ya gue nggak ngerti nih. Nih, Keliling. dia Lagi sholat. sholat tahajudan, terus dia kayak dia posisinya ada tempatnya di sini, tapi dia keliling jalan-jalan Iya, gitu. kayak bisa keliling gitu, kayak rohnya keluar gitu. Terus kayak keliling gitu. Terus dia sambil bawa tasbih nih. Iya. Nih baca-baca terus diginiin ke setiap sudut rumah. Itu Jadi yang cerah. di dalam yang maksudnya yang tadi keliling-keliling itu. Dalam rumah gua. Berarti nyadar gitu. Terus tiba-tiba bapak gua kayak kok kayak ini ya, kayak nggak nyaman dia sholat. Tiba-tiba dia langsung ini keluar rumah. Iya. Dan ketahuan tuh yang sebelah kayak lagi ngolesin apa gitu di depan, kayak inian kepiting. Malam-malam? Iya, jadi kayak kepiting nih dihancurin tapi digarisin gitu di depan rumah. X Nggak tahu gitu. maksudnya, bukan, Enggak, kayak kayak dilurusin digaris doang. gitu doang. Iya, kayak dilurusin doang. Habis itu bapak gue langsung disiram, disapuin sama dia. Kayak emang udah niat jelek banget pokoknya. Ternyata dia udah nego-nego nih sama yang punya buat rumahnya nih dijual gitu, biar ini rumah makannya dilebarin lagi, tapi caranya kayak gitu. Oh, jadi kayak sengaja ngusir ya? Iya, ngucir perlahan-lahan tapi lewat tapi goib. dengan cara begitu. Iya, anjir. jadi ibaratnya dia pengen lebarin usahanya dia biar dijual gitu ke rumah lu itu ya. nggak betah gitu lah ya Nah, elunya. dibuat nggak betah lah, dikirimin inilah. Padahal mungkin sebelumnya kalaupun emang si orang itu nggak ngelakuin itu ya biasa-biasa aja tuh rumah ya kan, harusnya Iya, kan. benar. Soalnya pas pertama kita masuk rumah itu kayak seger banget, kayak Awalnya ya. iya. Sejuk, nyaman ya. Soalnya kan sebelah rumah itu persis itu ada jembatan. Jembatan itu ada sungainya, lebarnya 5 sampai 8 meter dah. Pokoknya jadi kan anginnya Iya. banyak gitu ya, jadi Nggak pakai seger kipas aja. angin kan ya. Iya, jadi seger aja gitu. Tahu-tahu makin lama kayak Pengap, iya. bener panas. Itu lu udah mulai ngerasain kayak gitu pas beberapa minggu apa gimana? Pas udah lu nyampe, Ah, terus apa dalam sebulan baru ngerasain atau Sebulan Sebulan. baru ngerasain. Iya, kalau awal-awal mah enak masih banget. enak. mungkin belum buka usaha kali ya sebulan itu ya. Pas Udah buka sih. usaha, udah. Oh, pas datang ke sana langsung buka usaha. Iya, Terus baru sebulan itulah. kerasa kejanggalan itu. Tapi yang sebelah rumah lu itu akrab gak sih sama lu? Maksudnya kayak kan oke, lu kan taunya mungkin nggak mungkin lalu langsung tahu kan kalau itu dia yang ngelakuin gitu kan. Cuman pas emang lu baru-baru tinggal terus beberapa minggu lu tinggal di situ, dia kayak akrab gak, maksudnya kayak nyamperin atau ngobrol-ngobrol sama orang tua lu atau dia Nyamperin dia. nyamperin SKSD lah. kayak biasa ya kayak ke tetangga gitu lah ya. Iya, nyamperin ngobrol. Sampai berapa kali sih? Kayak pertama itu memang langsung akrab. Tapi makin lama kayak lihat ya cuek gitu aja udah. Cuman di awal Iya, aja. di awal. Karena menyambut tetangga baru. Terus pernah juga ya saudara gua kayak lebaran apa tahun baru gitu, keluarga gue yang di kampung itu semua bener-bener keluarga gede dari bapak datang ke rumah itu. Dan satu ada kakak gue yang indigo, dia bisa komunikasi juga kan, dia ngasih tahu lah, ih kok rumahnya ini ya serem ya, sebelah tahu nggak itu apa, itu yang sungai, Iya. pemukiman kuntilanak. What? Iya, Pemukiman. bener-bener Jadi kuntilanak semua kayak di situ katanya. kayak ini dong, apa kayak semua kuntilanak Iya, sesuai. bener-bener Kayak aula anjir. Aula. udah merinding. Ngeri bener anjir. Pokoknya kata dia nggak ganggu sih, cuman Cuman dia emang dia di situ aja gitu. emang pemukimannya di situ. Kadang-kadang kalau lagi ke toilet aja katanya diintipin. Ini. Kan serem juga ya. Iya ya. Jadi parno. Iya, lagi parno ya. Tapi lu suka ini gak? Kan itu yang lihat yang kata kakak lu kan itu kan, yang indigo itu. Lu tapi pernah lihat? Kalau gua enggak sih. Nggak pernah. Nah, Untungnya. ya. Soalnya emang udah ditutup. Kalau lihat tar lu kan Oh, lihat ada yang lagi ininya rambutnya basah-basahin. Enggak ada. Lagi lagi mandi gitu ya. Lagi mandi. Lu banyak ya kan? Disapa, anjir. Cabangnya kali mungkin ya. Mungkin kalau
dideportasi kamu nanti kerja di Jakarta gitu. Ambil satu dari situ. Oh itu kayak ini kali ya, apa buat pelaris-pelaris gitu Iya, ya. iya, Ini bisa ambil jadi. yang ini, ambil yang ini gitu. Yang mana nih Dia yang ternak mau nih? kali, ternak. Aku aja aku gitu. Aku bisa dibawa. Itu kan kayak gitu aja jadinya. Anjrit gue. Jadi kan menurut tadi kan lu kan dikirimin tuh apa namanya, makhluk-makhluk goib, terus yang tumbal-tumbal pada ke rumah lu tuh yang di tangga itu kan. Nah itu dia emangnya pengen tinggal di situ atau dia ingin kirim pesan ke bokap lu? Enggak sih, emang pengen tinggal di situ. Soalnya kalau di sebelah itu Sebelah gelap, benar-benar gelap, katanya nggak bisa lihat apa-apa. gak bisa mereka. masuk atau gimana? Bisa masuk, tapi mereka nggak bisa lihat apa-apa. Oh, kayak lampunya dimatiin aja gitu ya. Jadi makanya mereka ke tempat gua. Padahal kan dia kan tumbalnya ini, maaf ya, tumbalnya ini kan udah pulang kampung loh. Iya. Iya, Udah pulang kampung, Udah di tapi dia balik lagi ke Iya. situ, malah nempatin Ah. di situ. Takutnya gini, biasanya kalau misalkan ini kan mungkin bokap lu bisa apa? Bisa menyampaikan pesan gitu. Ini gue mati karena ini loh, gue Iya, ditinggal sama tetangga ini dikasih gini-gini gitu. Karena dia malah menetapnya itu di rumah lu gitu. Gua kira itu dia tinggal di situ pengen titip pesan aja gitu. Pikir kirimin pesan gini karena gua matinya tuh nggak wajar. enggak sih. Enggak. Cuman, tapi dia kan itu sebenarnya yang ngobrol itu sama dia itu uak gua ya. Oh, uak lu. Oh, uak lu yang ini. Langsung ke Yang interaksi itunya lah ya. dia cuma ngasih tahu dia tumbal, tapi bukan minta tolong buat yang lain-lain, enggak. Dan balik lagi nih, tadi yang waktu saudara gua dari bapak gua yang datang semua itu, Iya. kan mereka sholat lagi. Oke. Nah, buat ngusir, Berjamaah. buat ngusir yang ini, dan itu banyak banget. Ini mereka kan sholat tahajud bareng, tapi bapak gua kayak bisa lihat uak gua kayak lagi ngobrol sama si jin-jin ini, mau tetap di sini apa Pergi. gua matiin gitu. Gua matiin. Maksudnya dimatiin Udah mati karetnya? jadi mati lagi gitu. Ini ya jinnya dimatiin. Tidak dimatiin. Maksudnya Iya. tadi Maksudnya Pergiin gitu, dihilangin. Nggak ada di sini lagi gitu ya. Iya. Jadi kayak nego dulu ada yang bandel, dia kayak dari mulutnya tuh dirobek gitu. Mak wak lo. Sama uak lu. Iya, Anjrit. dirobek ya? aja langsung gitu, kayak anime gitu. Iya. Oh, Iya. jangan kelihatan Iya, kulitnya doang gitu. langsung dirobek aja pokoknya. Iya, Siapa yang Melawan pasti Iya. Mati. siapa yang nurut ya Habis udah. bakalan dipindahin gitu. Oh. Jadi nggak nurut, yang dirobek langsung gitu. Rata-rata nurut tapi. Banyak juga yang nggak nurut. Banyak Karena yang kalau dirobek. susah juga sih kalau misalkan itu kan kalau udah nyaman di situ pasti di situ dia. Susah juga kalau mau pindahin dimanapun juga gitu. Kalau ada beberapa yang nurut pasti ada yang juga yang kekeh pengen di situ. Tapi yang bingungnya padahal itu dari sebelah ininya kalau semua ya Iya, emang. minda ininya gitu sengaja. Apalagi yang di sungainya pun juga kuntilanak. Oh iya, semua itu. pemukiman. Asrama tuh. Mungkin kalau malam-malam nongkrong kali ya bareng ya. Ya, bisa jadi. Siapa tahu kan ngegosip ya kan. Kenalan nggak gitu. Tapi ya begitulah. Tapi gue juga ada cerita juga. Lo ada cerita Kalau gue di pemukiman. Enggak. Kalau gue tuh kayak agen jual rokok atau gimana. Maksudnya gitu kan, kerja gitu dulu. Toko. Oh, toko. sembako tapi dia agen. Nah, dulu tuh nggak tahu kenapa ya. Dulu tuh nyokap gue itu sering beli di tempat situ karena udah kenal lama dan udah langganan, ya harganya murah lah. Maksudnya kan nyokap gue juga dagang di rumah. Nah, lalu gue ada agen baru yang baru dibuka. Agen baru yang dibuka, nyokap gue kan deket dari rumah, tapi karena udah langganan kan otomatis pengennya ke sana dong. Udah kenal juga gitu kan. Ke sana, mak gue nggak ngeliat tuh. Mak gue nggak lihat kok tutup ya. Ini terus balik lagi jadi tuh pas seminggu ya, jadi terpaksa lah mak gue ini belanja di tempat yang deket ini. Nah ya kan udah belanja seminggu yang lalu itu pas gue nyokap gue belanja lagi, kok minggu kemarin tutup, dia bilang gitu kan.
buka kok, emang hari apa? Dia bilang gitu. Hari Kamis, dia bilang gitu kan. Hah? Hari Kamis buka kok gitu. Biasanya kan dia tutup hari Jumat. Tutupnya. Kalau hari Jumat tuh dia tutupnya itu dari dia buka tapi cuma sampai jam 11 doang. Nah, jam 11 udah tutup gitu karena kan sholat Jumat. Karena di hari Kamis datang tutup. Nah, terus dengar cerita tetangga-tetangga atau yang langganan itu kan nama juga emak-emak ya, rempong kan. Pasti cerita-cerita sama juga, bukan mak gua doang tapi yang langganannya juga kena ini juga ngelihatnya ketutup gitu. Padahal buka gede lagi agennya, tapi kelihatannya tutup. Akhirnya belanja juga di tempat yang agen baru ini. Oh gitu. Kayak caranya. ditutup gitu. Nah, sama ceritanya kayak Kartika yang tadi. Kalau Kartika kan dia buka restoran atau buka rumah makan. Kalau ini agen, bedanya di situ aja sih. Cuman kan padahal yang si Kartika ini jualannya beda ya. Dia jualan apa, lu jualan apa gitu Iya, kan. sama, tapi kalau di ini mah sama aja ceritanya. Oh iya sama kayak aja. ditutup gitu. Tutup. Padahal mah buka, pas ditanyain mah. Akhirnya sih pas udah setahun doang dia udah nggak beroperasi lagi. Gua nggak tahu itu. Yang kenapa. itu yang langganan mak gua. Padahal dia udah 10 tahun lebih. Gua masih kecil. Dia dia buka yang sampai sekarang udah tutup agennya. Tapi yang baru ini malah rame. Nah, itu gua nggak tahu tuh. Mungkin buat yang tahu bisa komen ya. Ya, Kenapa yang begitu? pernah kejadian hal kayak gitu. Mungkin ada juga ngalamin. Iya. Tapi itu emang nyokap gue cerita sih sama gue itu. Katanya kayak ditutup. Sekarang udah nggak buka lagi agennya. Sekarang udah tutup gitu aja. Ngeri juga ya kalau kayak gitu ya, buka-buka gitu ya. Iya, buka usaha gitu. Sayang-sayangan gitu. Saingannya ya. Main goib-goib ngeri dah. Udah mainnya. Terus kalau lu nggak ada dari pengalaman Kartika, ada nggak yang sama? Kalau gitu? gue sih nggak ada sih, nggak ada, belum pernah ngalamin hal gitu sih. gitu ya? Cuman kalau pesugihan sih emang sering dengar gitu kan. Iya, Apalagi kan yang gue dengar ada pesugihan yang ini mungkin di luar dari bicaraan lo ya. Ada pesugihan namanya, bukan pesugihan, kayak lebih ke santet sih. Lebih ke santet. Jadi kayak apa ya, prince dapur apa gitu nama santetnya. Iya, jadi tuh kayak dia tuh dikirim juga sama orang yang nggak suka sama dia nih, ya kan. Nah, tapi dikirimnya itu kayak satu keturunan. Jadi misalkan orang tua lu meninggal, nah nanti abis orang tua meninggal dia ngincer lagi ke kakak pertama lu. Kakak pertama ntar meninggal lagi, adik lu meninggal, sampai ke keturunan-ketururannya itulah, sampai ke cucu-cucunya. 10 tahun enggak sih? Iya, yang jarak 10 tahun. Iya, yang jarak 10 tahun. Pokoknya yang pokoknya ntar ayahnya nih meninggal, terus beberapa tahun lagi kakaknya yang diincar meninggal juga. Pokoknya sampai ke keturunan-keturunan gitu. Kalau kayak gitu tuh ngeri-ngeri juga ya sama orang-orang kayak gitu ya. Ya itu kan perjanjian sama makhluk gaibnya itu. Yang bahaya tuh di situ pasti. Iya. Kalau lo ngejar duniawi, hati-hati kalau ngomong kali ya. Kan kadang kayak gitu kan ada yang mungkin nggak suka sama kita ya, kayak wah anjir nih orang gua inin juga nih gitu kan. Nggak ada yang kayak gitu. iya. Hati-hati berbicara, kelakuan gitu dijaga ya kan. Iya. Sama orang. Hati-hati nih yang di kantor. Hati-hati gitu. So, jadi setelah itu ada lagi yang mau diceritakan atau masih di sekitaran rumah? Pas SMA sih gue. SMA. Gue punya temen. Tapi temen gue bapaknya dukun. Temen lu bapaknya dukun. Dan dia sendiri juga indigo. Dan dia cerita nih, karena sebenarnya awalnya itu karena kita lihat dia nih sebelah badannya ada kayak bekas-bekas luka gitu, kayak bekas korengan gitu. Korengan apa habis kebakar atau gimana? Nah iya, kayak bekas-bekas kebakar kayak gitu. kebakar gitu, kulitnya agak putih-putih lah gitu ya. Nah, sebelah kanan? Lupa sih ya, sebelah kanan apa. Pokoknya dari sini sampai sini doang sih. Oh iya. Ya kayak luka bakar gitu lah ya. Kan kita tanyain, itu kenapa? Dulu pernah sakit ya? Apa gimana? Apa kebakar? Enggak, ini dia cerita pas dia SMP. Jadi dia mau ke toilet nih. Jadi dia di toilet itu lihat ada makhluk
yang kayak ini di sininya meleleh. Oh. Jadi selama ini dia ngehindarin itu, tiba-tiba dia udah kebelet banget nih. Iya. Langsung ini ke toilet ketabrak sama makhluk itu. Jadi dia kena. Makanya bekas sampai sekarang dia masih ada tuh. Tabrak sama makhluk itu bisa berasa gitu ya? Maksudnya enggak, dia ketabrak tiba-tiba ada bekas luka padahal dia sebelumnya nggak ada. Perlahan. Oh, perlahan tiba-tiba, kayak koreng-koreng gitu ya. iya, Tiba-tiba bener. begitu gatel. Efeknya nggak langsung ya? Kalau dicek ke dokter juga medis-medis itu Kayak nggak ini. kayak korengan gitu sih jadinya. Terus? Nah, itu kan sampai sekarang tuh masih ada. Kan ini dia juga cerita nih di toilet cewek. Ini tuh kata dia ini toilet cewek ini kayak apa sih? Kayak dimensi lainnya dari makhluk-makhluk itu. Iya, Kalau di luar penglihatannya dimensi. dia itu tuh ada pohon gede banget. Jadi mereka dari situ katanya keluar masuk. Pantesan itu serem banget toiletnya. Oh, di cewek. keluar Yang masuk. toilet cewek. Jadi yang bisa lihat itu yang orang indigo. Jadi itu tuh sebenarnya kalau kita ke sana pun misal kalau orang awam nih, kalau nggak bukan indigo, kita masuk ke situ pun juga itu toilet aja, tapi sebenarnya di situ ada pohon gitu. Di penglihatan anak indigo ini dia lihat itu ada pohon gede dan dia tuh keluarnya dari pohon di situ ya. Oh, kalau yang nggak diingo nggak bisa ngeliat. Kayak kayak dimensi lain gitu. Dimensi lain. Jadi di situ di toilet itu ada 2 dimensi Bener. kelihatannya sama orang itu. Dan kita juga pernah nih pindah kelas. Pindah kelas di sebelahnya itu bambu kuning. Jadi setiap kayak lagi hujan gerimis gitu, itu tuh pada masuk katanya. Pada Di bambu kuning itu. Iya, pada masuk katanya. Jadi yang di bambu kuning itu dia nggak suka kalau diceritain. Makanya dia nggak mau banyak cerita, ntar aku dimarahin gitu kata dia. Oh, berarti dia udah interaksi juga Iya, kali bisa ya? komunikasi dia. Sama itu katanya. Jangan sampai diceritain karena kalau diceritain gue gak bakalan suka gitu. Jangan sampai ceritain gitu ya. Awas lu nyeritain gitu ya. Tapi kalau setahu gue ya dulu nih ya, kalau dulu ya mungkin zaman sekarang ya sama tahun lalu emang kaum milenial waktu dulu, lu tahu gak sih kolor hijau? Ya, Kolor tahu hijau Pak. itu, Iya tahu. iya kan? Lu tahu kolor hijau kan? Yang suka Dulu tuh Iya. gosipnya tuh nyanter banget, udah sampai Semarang lah, Iya, udah iya, sampai iya, Tangerang lah, Jakarta ada lah. filmnya dulu tuh masalah juga. Kolor hijau. Nah, kalau nggak salah itu Iya, iya. gue sempet mitosnya itu untuk ngusir kolor hijau itu pakai bambu kuning, ditaruh di depan benar. pintu biar dia nggak bisa masuk. Depan pintu. Bener nggak sih? Benar. Ya kan? Benar. Dulu tuh gitu. Jadi dulu gitu Tik. Lu pernah ngalamin gak Tik? Enggak. Nggak ada, beda setan kali ini mah yang Iya dulu mandinya. tuh wah canter banget, udah sampai Depok gini kan, tetangga kan dia bilang gitu bambu kuning, dibilang udah pada cari bambu kuning. Oh, di perumahan lu sempat ngelakuin. Maksudnya sempat Karena ngikut tetangga, Iya, ikut semua orang ini ada bambu kuning nih, masih masih ada, dia bilang mau ditaruh kah depan di atas. Jadi tuh kan ada jendela ini ya, ventilasi yang ini kan, pintu nih. Nah taruh aja dia Iya, di bambu situ. kuning, Bambu kuning biar dia nggak bisa masuk rumah. Karena kan ininya kan kalau kolor hijau kan dia bisa menyerupai suami. Bisa. Iya kan, gitu-gitu kan dulu ceritanya kan, gitu. Jadi pada ketakutan, ya udah akhirnya pada begitu. Ternyata itu ya menurut gua nggak, kalau tahu gua kalau itu sih cuman ini aja Mitos sih, ya? mitos aja sih menurut gua. Sempet gitu dulu tuh fun fact-nya kolor hijau. Yang tahu pasti, yang pernah kayak gitu pasti ya bisa komen deh. Iya, di kolor hijau. Sermoy kolor hijau. Karena bambu kuning itu yang bisa ngalangin dia masuk. Gitu. Tapi tujuan dia masuk ngapain sih? Itu kalau di film-film kan Kalau di film-film coba gimana kalau di film-film? Coba. iya, nggak tahu udah bener gak. Kalau film Iya. kan dia masuk terus nyolong apa? Apa? Kutang gitu nggak sih? Emang iya. Iya kan di film itu juga gua nggak tahu. Kalau di film. Tapi kalau mitosnya bukan kayak gitu. Dia bisa menyerupai Enggak ya. sosok kayak suami itu. Tapi kolor hijau berarti tiap hari pakai kolornya warna hijau gitu ya? Wah, gua nggak tahu. Gua itu konsepnya pun nggak tahu gua. Nggak ganti-ganti dong Iya. berarti ya kolornya? Paling ini doang di
bolak-balik aja. Kolornya kan. Iya. Bolak-balik. Enggak, kali-kali dia lupa gitu pakai kolor kuning ya kan. Anjir. Iya, gitu sih menurut gua, tapi gua nggak percaya sih sampai saat ini. Sebenarnya nyokap gua juga nggak percaya ada kolor hijau, tapi karena tetangga ya kan, jadi ya udahlah Ikutin dikasih. aja. Iya dikasih, ya udah taruh aja, tuh ngeri juga kan kalau beneran. Tapi kalau lu nggak pernah ngeliat kolor hijau. Nggak pernah sih. Temen gue juga, Iya, silakan. temen gue juga kemarin pernah cerita juga. Pas emaknya lahiran, itu subuh-subuh. Jadi ini bidannya itu daerah mereka juga kan, jadi dijemputnya jalan kaki. Nah, ini kan subuh-subuh dia perginya sama bapaknya nih, berdua doang. Tapi di belakang ngikutin kuntilanak. Iya. Iya, Dia terus ngerasain apa ngeliat. dia ngeliat? ngeliat, Yang lihat itu ketawa-ketawa. Ketawa anjir. Kuntilanaknya ketawa-ketawa. Yang Yang ngeliat ibunya, ibu yang hamil itu. bukan, kalau ibunya kan di rumah. Oke. Yang keluar itu dia sama bapaknya. Dia bapaknya itu anaknya atau? Temen gue yang cewek ini Oh, sama temen. bapaknya. Oke. Nah, Oke. bapaknya kan dukun. Bisa, mereka sama-sama indigo. Bisa lihat tuh yang di belakang. Awalnya mah ketawa-ketawa. Terus mereka baca-baca ayat apa gitu. Semua ayat dibaca, si kuntilanaknya ngikut. Tetap masih Iya. ngikutin. Kuat berarti ya. Ikut baca juga. Oh, ngikut Kayak- baca juga. Mm-mm. Kayak cerita gue yang di episode 1 yang di toilet tuh, Oh, yang itu. yang tiba-tiba Itu serem banget sih. Iya, itu yang naik. Yang serem lu. Bukan ceritanya. Sumpah, serem banget itu sumpah. Bukan itunya tapi lu Serem, yang boy. serem. Ya, lanjut. Iya, serem juga ya. Bisa baca-baca juga. Iya, Mungkin dia- dulunya jadi sebelum meninggal ngikutin ustazah gitu ya, kali. Al-Fatihah atau apa gimana gitu, dia ngikutin gitu. Ngikutin, ketawa-ketawa juga. Tapi abis itu abis bidannya di ini udah selesai sih, nggak diganggu lagi. Tapi teman gue juga bilang nih, di belakang rumah mereka kan masih kayak hutan gitu, pohonnya gede-gede. Jadi tuh peliharaan bapaknya tuh di belakang tuh. Iya, Oh, berarti emang dia peliharaannya. ya bapaknya dukun. Peliharaannya enggak ini Bukan kucing kucing kayak gitu ya. Ini mah beda serem-serem beda gitu. dimensi. anti mainstream berarti peliharaannya dia. Anjrit. Banyak tapi gitu Banyak. peliharaannya dia. Pokoknya katanya serem-serem banget. Tapi bapaknya bilang pokoknya kalau maghrib jangan ada yang keluar, biar nggak diganggu juga. Oh, kenapa ya mitosnya itu setiap maghrib itu kita ya harus pulang. Iya, disuruh harus pulang Pasti. dan nggak boleh di luar rumah, ya kan? Karena mungkin juga bisa jadi, nggak tahu juga tetangga kita ada pelihara seperti ini kan, Iya. bisa diganggu juga. Karena kan kadang juga kalau gua sih ini cerita nggak tahu, ini kan gua dulu pas kecil. Jadi iya kecil lah. Pokoknya kesepuran kecil lah gitu, anak kecil gitu. Ya. Terus, Pas waktu itu lagi main bola, gue dulu masih kecil kan suka main bola tuh sama tonton gue. Terus ya benar habis maghrib suruh pulang gitu kan ya. Ada satu teman gue itu dia nggak pulang, tiba-tiba di apa namanya dia datang ke rumah gue nyariin anak itu. Ya saya datang ke rumah gue, ke rumah temen gue. Pokoknya kan tetanggaan tuh. orang tuanya sih yang jelas, nggak, dia pelan-pelan. orang tuanya dan akhirnya Pelan-pelan. Terus tiba-tiba dia ditemuinnya malam-malam tuh sendirian, jalan kaki sendirian sama bapaknya cerita. sama bapaknya Ih, jadi dia Bapak- jalan kaki sendirian gitu, kayak bengong gitu jalan kaki. ditemuinnya sama bapaknya. Sama bapaknya cerita nyari gitu. keluarganya, nyari gitu. Ternyata dia pas dicari itu pas di maghrib pulang. Terus nggak sadar kayak digini-giniin, nggak sadar gitu-gitu. Terus pas akhirnya didoa-doain sama bibinya gitu, akhirnya sadar baru dikasih diminum-minumin air putih gitu. Biasanya kalau Terus kayak gitu pingsan kan? Enggak. digini-giniin aja diam aja gitu. Oh, Diceritain gua. kayak udah kosong aja pikirannya gitu ya. Karena dia doang waktu itu pas maghrib nggak pulang tuh. Kan kita baru pulang. Ya kenapa nggak lu aja pulang? Ya kan kalau pulang beda-beda. Lu rumah lu di situ, rumah gua di situ, gitu kan ya. Kita nggak tahu kalau satu orang itu nggak belum pulang. Itu sih kalau cerita zaman kecil gua tuh. Punya cerita juga. Ngeri juga. Punya lah. Kalau nggak bikin serem woy. Ini nggak punya masa kecil loh. Terus gimana Tika? Setelah itu dia lahiran. Ya, terus lahirannya emang sebenarnya kalau kuntilanak itu kan emang suka sama yang di rahim ya.
Iya, benar. Rahim dia tuh suka kayak di rahim kuntilanak gitu kan, makanya tuh namanya kuntilanak. Bener nggak? Iya benar. Ya kan, suka sama anak kecil kayak bayi gitu ya kan. Nah tapi untuk dia lahiran nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa kan. Nggak ada Cuman masalah. emang di momen itu emang ada kuntilanak yang ngikutin gitu, digangguin. Oh, Berarti kalau enggak gua balik lagi dong ke gua Balik mulu, mau orang- mau lebih dengerin cerita lo yang soal di pemukiman setan itu. pemukiman yang mana? Yang Oh, yang tadi di sungai. ya itu kan lu dari pas lu kecil berarti itu ya? Tinggal di situ kelas berapa? 2020 2020 deh. Enggak, lu suka lewat situ gak? Ah, lu suka lewat. sebelumnya Heeh. waktu anak-anak Maksudnya perjalanan lu sampai rumah dari lu misalnya lu pergi Lu kemana? ngelewatin nggak gitu Iya, lu aja? ngelewatin nggak? jarang sih. Jarang. Tapi jarang. tapi emang berarti sosok itu nggak gangguin lu lah gitu ya? Enggak, bener-bener nggak ganggu. Nggak ganggu. Tapi tetep aja jiper anjir kalau Iya, udah tahu serem. kalau ada diceritain kayak gitu. Gua pun juga kalau diceritain juga jiper anjir. Iya, ceritanya pemukiman pemukiman kuntilanak ya, bukan pemukiman setan, pemukiman kuntilanak. Apalagi kalau mau mandi, pokoknya ke kamar mandi tuh udah parno duluan. Ini diliatin nggak ya? Ini gimana ya? Buru-buru. Pokoknya jadi buru-buru. Jadi buru-buru ya. Mm-mm. Jadi kepikiran terus jadinya. Benar. Gitu deh. Kalau lu nggak ada pemukiman gitu, Yok? Nggak ada Di gua. sepanjang rumah lu? Nggak ada gua. Kalau pemukiman kayak makhluk-makhluk itu kayaknya gue belum, nggak ada cerita dah. Kalau lu Nggak ada juga. nggak ada. Makanya ini kan pas ini cerita baru nih, ini baru banget di season 5 ini kita nemuin narasumber yang kayak apa peliharaannya. iya peliharaannya bukan Terus ada kucing pemukiman, kan. gitu-gitu. Dan nih highlightnya sih menurut gua yaitu pertama tumbal, karena untuk melestarikan untuk usaha ya kan. Emang mistis itu emang santer banget ya, apalagi kita di pulau gitu kan. Kalau pulau kan emang mistisnya kan kencang banget gitu di pulau. Lalu yang kedua pemukiman kayak kuntilanak dan habis yang tumbal itu malah mau tinggalnya itu di rumahnya Tika gitu. Tapi dia yang anehnya itu ya itu nggak kirim apa-apa, nggak ada pesan apa-apa gitu kan, cuma tok itu doang. Dan satu lagi yang kuntilanak yang ngikutin yang mau ke bidan itu sih ceritanya sama. Wow, peliharaannya di luar Peliharaannya di luar iya, Lu biasanya pelihara apa? Cupang ya? peliharaannya tuyul ada juga kan, peliharaan tuyul tuh jadi kaya tuh. Emang gue gak percaya lah liat tuyul-tuyul kayak gitu. Ya kan banyak kan bilang gitu kan. Jadi kalau peliharaannya tuyul terus tuyulnya dikasih minum apa? Susu gitu ya. Iya, Darah. kayak Disusuin. susu disusuin gitu ya. Tapi ngisep darah dia. Ngisep darah. Mm-mm. Tapi bener gak sih kalau misalkan itu tuyul itu bikin orang kaya, Mungkin- kayak ngambilin duit tetangga gitu. Gue masih nggak percaya loh gitu-gituan. Iya ada tuyul yang kayak gitu, ada tuyul juga yang sama kayak usaha gitu, kayak ada juga yang biar usahanya laris juga ada juga tuh tuyul-tuyul tuh. Katanya dia kalau misalkan udah ini banget dia nemploknya ke di badan sini kan. Kayak digendong gitu sama kan. bapak. Iya, sama bapaknya gendong nguk gitu aja. Tuh lu nggak ada tuyul. Nggak ada. Ada lagi Tik cerita? Ada satu lagi. Satu Oke. lagi. Oh, Satu lagi guys. ini kayaknya gong nih. Nggak sih. Nggak ya? Ini sebenarnya gue dulu indigo. Oh. Iya. Gue baru tapi tahu nih. Pas SMP gue ilangin. Soalnya Lu- udah ganggu. Bener-bener ganggu. Jadi dulu tuh sebenarnya emak gue juga bilang ya, gue dari kecil itu kayak main kemana gitu, gue ngomong, "Ma itu apa? Itu yang begini nih, putih-putih, ini ya gimana gitu." Emak gue takut mulu kalau ngajak gue pokoknya malam-malam. Kalau perpergian gitu. Terus gongnya itu gue
ditutup itu gara-gara ada nih yang mau ngajak gue buat kayak buat temenan, tapi gue mau dijadiin kayak berilmu gitu. Jadi dia masuk ke mimpi gue kan, gue di kelambu, kasur gue putih semua nih, gue di dalam. Terus datang tangannya kayak monster yang di film-film ini apa, yang robot-robot apa sih ya? Transformer. Kan ada monsternya kayak tangannya gede banget, pokoknya serem banget. Itu megang punggung gua. Dia ngajakin buat temenan. Dia bilang, semua yang kamu inginkan aku bisa kabulin. Kita temenan gitu. Dia megang, tapi ya gue nggak jawab apapun. Gue cuma pegang tangan dia, gue keluarin dari kelambu gue. Terus gue bangun, punggung gue sakit dan demam sampai 3 hari itu demam, sampai dipanggil orang pintar buat nutup mata batinnya. Habis itu gue langsung sehat. Gara-gara itu tuh makanya ditutup. Oh, Berarti gua nggak itu connect pas di mimpi berarti itu. Iya, di mimpi. Oh, pas di mimpi. Jadi sebenarnya lu indigo itu dari kecil udah merasakan lihat-lihat, maksudnya kayak gitu apa? Itu pas ditutup itu lu umurnya berapa? Sorry. SMP umur berapa sih ya? Kelas 2. SMP kelas 2 lah ya. SMP kelas 2 kayaknya 12 tahun kali. 12 tahunan lah ya. 12 tahun, 13 tahunan lah ya. Iya, sedikit-sedikit. Soalnya emang ganggu sih sebenarnya kalau punya. Tapi cukup lama juga Itu tuh. benar. Itu kan dari SMP baru Iya, ditutupnya baru ya. SMP. Berarti pas lu masih kecil pun seharusnya lu Sering bisa. lihat. Oh. Tapi lu belum ngomong gitu. Atau emang udah tahu. ngomong dari dulu Oh, ya? lu langsung ngomong sama nyokap. Kalau keluarga gue tahu semua. Di bulu. Kayak tetangga gue yang udah meninggal juga kadang-kadang gue lihat Oh gitu. kayak di pohon dia gitu-gitu. Tapi Yang pernah lagi- pernah gak lu kayak dia udah meninggal? Hmm. Lagi di pengajiannya misalkan gitu-gitu dah. Terus lu ngeliat arwahnya di itu lagi Nggak pernah gitu sih. ngomongnya. Soalnya jarang juga sih gue kalau orang meninggal juga. Oh iya iya benar-benar. Yang paling seremnya itu waktu gue SD sih. Gue lagi ngaca nih ya. Iya. Ngaca. Di belakang gue ada suster ngesot. Anjir. Bener-bener lagi liatin gue. Mukanya serem banget. Tapi itu jelas banget. Ngeliatin Jelas lu banget, gue lagi. sampai merinding banget, gue lari. Saking dia kita benar-benar tatap-tatapan. Itu dia ngeluarin aura warna hijau gitu. Tatap-tatapan. Iya. Kayak dia lu ngaca nih dia. Iya, iya. ternyata Di kacanya itu ada sosok itu, bener. ngesot itu. Oh iya benar-benar. Dia udah ngeliatin lu gitu dari Iya. jauh. Bener-bener eye kontak gue sama dia. Iya. Mukanya kayak berlumut, basah. Tapi dia kayak suster yang begini tuh. Oh iya. Nah, dia bener-bener lihat gue darah-darah, lumpur, lumut. Idih. Ih. Auranya warna hijau. Saking merindingnya gue langsung bener-bener lari. Pas banget itu gue di rumah sendirian. Jadi gue lari ke rumah tetangga gue. Oh jadi lihatnya pas di rumah. Oh gua kira pas di SD. luar. Oh di rumah. Heeh. Wah anjir. Tapi kalau misalkan kayak gitu, dia itu kalau selama lo masih indigo ya, berarti lu mau kemana pun, lu jalan, lu mau kemana tuh ini pasti lu, wih di pohon ada ini, Iya. oh ini ada ini, oh ini ada ini. Kadang sebenarnya gue indigonya kayak bukan nggak bisa komunikasi gue. Cuma ngeliat aja kanto gitu kan, cuma lihat aja sosok itu. Oh ternyata di pohon ini ada sosok ini. Iya ada. Gitu. Berarti lu nggak bisa interaksi, cuman hanya Lihat lihat aja doang. gitu. Iya, Berarti bener. kayak apa mata batinnya dibuka gitu ya. Iya benar. Tapi serem juga anjir. Coba lu kalau lagi boker tiba-tiba di depan lu ada kuntilanak, ya kan? Gak jadi bohong, masuk lagi. Ya kan? Lah kalau orang indigo kan bisa kan nggak ada yang tahu di mana pun bisa muncul, Det. Ya kan? Lagi begini ya, begini. Lagi boker. Dianya ya. begini. Iya. Di depan lu, pura-pura nggak ngeliat padahal lihat kan, ngeri juga kan. Anjing jadi nggak konsen kita ngedemnya. Malah balik lagi tuh tai. Ya kan? Tapi gue juga dulu tuh gue pernah juga pengen coba gitu. Tapi kata teman-teman gue bilang gini, lo harus kuat mental lu. Kalau nggak kuat lu sakit.
Oh, lu mau nyoba buka mata batin iya, gitu. dibukain mata batin. Tahu nih temen gua bisa apa enggak? Karena kan gua juga masih ya SMP lah sama gitu. Katanya, Bukan cek wadam kan yang kemarin. bukan Beda lagi. Beda lagi. Dulu tuh dia bilang, "Tapi lu kalau bener ini dibukain mata batin, lu bisa jadi pas di kamar lu lihat sosok, lu harus Siap, harus siap. Iya. Dan dia bilang gini, kalau udah gue bukain gue nggak bisa Nggak nutupnya menutup lagi. lagi. Ya mana ngapain juga gue buka. Ngeri Nggak dah. usah gue bilang gitu kan. Kagak mau gue bilang gitu, yang lain aja dia bilang gitu. Katanya sih dia bisa gitu. Tadi dia juga katanya indigo bisa buka gitu. Ya gue kan Kalau gua mah dulu kayak dibohongin gua sama guru sekolah gua. Jadi anak dulu kan kayak ada nginep di sekolah malam. Terus kita kayak nanti kalian akan dibuka mata batin gitu, dibuka. Akhirnya pada ditutupin pakai kayak ginian deh, iketan gitu. iya iketan. Terus gue emang ngeliat sih ada lompat-lompat gitu. Heeh. Nggak pakai pocong gitu. Enggak tahu pas gua buka dikit, guru-guru yang lompat-lompat anjir. Oh guru-guru. Iya, Pas guru-guru. Yang ini jadi pocong. Jadi gitu. pocongnya kita Oh. ditutupin mata begini. Oh, kan kalian- ibaratnya lu pada dibuka-bukain. Iya, nih, dibukain mata ininya. batinnya Itu gitu mah sih. jerit malam kali, lagi jerit malam. Iya, bukan jerit malam tapi namanya ada tuh Apa? nginep di sekolah tuh, pokoknya dalam acara apa gitu. Pokoknya mata batin ngeri juga. Tapi kalau mata batin gitu emang naluri emang dari lahir ya, Bisa. atau emang Tapi emang bisa dibuka sih. oh gitu. Iya, bisa dibuka katanya sih. Kalau sama orang-orang pinter ya misalnya. Tapi kalaupun misalkan lu kan ditutup nih, ya kan lu batin dari kecil. Tapi kan menurut gua kalau ditutup itu mungkin enggak 100% enggak sih? Apa 100%. bisa 100% kalau udah ditutup tek udah 100% gitu? Kayak Atau 90% sih. enggak ini kan maksud gua enggak semuanya 100% pasti enggak bisa full. Ya maksudnya gimana ya? Kasih bingung juga gua. Enggak Orang kayak maks ngerasain doang. Ya ada nih. auranya mungkin masih bisa ya. Kalau kayak ngerasain gitunya ya. Iya. Wah, ada nih gitu ya. Tapi nggak bisa ngeliat lagi gitu. Mendingan nggak ngeliat sih. Iya sih, ngeri juga. Berarti dari kecil ya. Berarti udah cukup lama juga lu berarti ya kayak gitu. Ngeliat-liat itu. Iya. Karena kan baru pas SMP ditutupnya. Coba lu dibuka nih, lu dibuka mata batinnya, lu lagi kencing, terus depan lu ada kuntilanak terkencing-kencing lu, lu lari lu terkencing-kencing ya kan, tiba-tiba dari nggak tembok ada itu makasih kan, set macet, Dedi, hari baru lu kencing pak, Enggak. terkencing-kencing lu ntar, ngeri. Kalau emang harus kuat juga imannya sih menurut gua. Kalau Tapi lu misalkan- Tik, ini gak sih Tik? Setiap lu abis ngeliat ngerasa sakit gak enggak ya? Cuman udah ngeliat aja gitu ya. Karena udah terbiasa dia. Nah, kalau yang baru-baru dibukain itu kalau nggak kuat bakal bisa sakit ya sih. Kalau yang Karena baru kan dibuka. kaget coba. Lalu lagi syuting kayak gini nih misalnya nih, kan lu bisa nih, beratnya lu bisa lihat. Lah, gua nggak tahu di samping gua ada siapa kan? Iya. Maksudnya di sini ada, di situ ada apa? Ada yang Pas jongkok iya, gitu ya. ada yang gini kan gak ada yang tahu. Tapi kalau orang indigo itu ya emang kuat aja deh, kalau orang-orang bisa lihat kayak gitu udah hal-hal biasa aja. Yang seperti temen gue yang bilang di episode 2 kan, yang ada karyawan barunya. Oh, iya itu. Karyawan barunya dia indigo, dia bisa lihat karena udah terbiasa ya biasa aja. Kalau orang baru pasti wah takutnya minta ampun deh. Gitu. Kayak Tika pun juga dari kecil misalnya bisa ngelihat, ya kan, karena udah terbiasa dan karena yang dia mau ditutup itu karena udah parah banget kan. Dia itu udah mau diajakin perteman gitu. Ya kan itu kan udah bahaya banget menurut gua. Untungnya cepetnya Tika ini dia langsung tutup mata batin. Tapi termasuk lama lah ya kan, iya, sampai SMP. SMP. Seandai- Mungkin karena kejadian itu dia udahlah nggak mau gitu kan. Mungkin itu udah emang batas terakhir lu ya. Udahlah, nggak sanggup gua gitu ya. Iya. Mungkin kalaupun nggak dibukain sekarang lu masih bisa kali ya. Maksudnya lu nggak ditutup. Sebenarnya waktu SMP Tika ini sebenarnya nggak ditutup mata batin juga bisa lihat sosok. Gua udah tahu pasti ke situ. Gua udah tahu arahnya kemana. Iya, benar sih Ya kan? bisa. Iya masih bisa lihat sebenarnya. Kesini juga kesana gak bisa ya. Iya. Untung aja ya ada ditutup ya. Kalau enggak kan kita lagi syuting begini kan, Bang, itu samping lu ada, Bang. Jadi dukun Ngeri ya. Ya, tapi kalau misalkan kita ngundang yang indigo Wah, itu gimana ya? Gua
Gak ngerti dah gua. Next episode kali ya. Siapa ya? Coba kirim email dong yang Merasa. Indigo gitu, bisa kirim email di seremwoyofficial@gmail.com. Bisa juga tuh coba, atau Merasa bisa ya. juga kalau mau cerita bisa DM ke Dedi atau enggak ke Seremwoy Ya, di yang ngerasa Indigo tuh penasaran sih, Iya, Bang, gua itu sebenarnya sih. penasaran. Kadang orang juga bisa lihat ada yang ngikutin kita loh dia. Gitu. Ibaratnya ada orang lihat nih, ada yang lu tuh sebenarnya dijagain loh. Oh iya, ada tuh Ya, yang kayak gitu. ya kan lu tuh dijagain loh sama sosok ini gitu. Lu pernah dibaca-bacain gak sih Dit sama Enggak sih. orang gitu? Cuman Kalau Tik, iya enggak ada. Enggak sih. enggak. Cuman kalau yang tadi lu bilang pernah ada yang ngomong gitu. Iya kan ada yang kayak gitu yang kan. tes ada yang ngomong lu sebenarnya di ini nih Diikutin, dijaga ada nih. yang ngedemenin gitu. Ada yang demenin nih sama Iya, lu nih, atau iya nggak kan? ada yang jaga ini Ada gitu. yang iya. Yang demenin Tapi gua nggak berani ngecek gitu sih gua. makhluk goib yang demenin anjir. Jadi kepikiran gak sih? Iya, jadi kepikiran ya. Iya, Jadi bener lah. hidup kita juga nggak tenang-tenang banget gitu. Tapi kalau kadang juga ada yang teman-teman kita pun juga yang cerita-cerita, ada yang bisa ngeliat pun juga kadang dia pengen cerita juga, ngasih tahu gitu kan. Ini lu ada yang diikutin nih gitu. Kadang tapi ada yang benar ada yang enggak sih ya. Iya. Maksudnya ada yang Itu kan cuman ini doang. Iya, cuman dia aja yang tahu kan. Kita kan nggak tahu cerita-ceritanya, mitosnya. Oke. Oke, kalau gitu cerita di episode kelima kali ini benar-benar Banyak serem ya. Iya, banyak cerita dan juga pengalaman dari Tika untuk bercerita di Seremwoy. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan bercerita. Banyak. Soal ceritanya dulu ya. Iya. Banyak sih dari tadi kalau gua kesimpulannya tadi intinya dari cerita Tika tuh lebih ke ini sih ya, pesugihannya itu tuh. Jadi intinya kalau kita emang punya usaha begitu ya, kalau emang persaingan berarti keras ya Persaingan juga ibaratnya. keras. Dari dunia yang bukan nyata pun bisa ya. Iya. Kan lu juga ada di bedeng 10 kan, ada lu kan di itu. Yang soto kan ada lu kan. Gini-gini. Nasi goreng dulu. Nasi goreng. Oh, nasi goreng ya nanti. Sekarang udah nggak ada, udah kalah udah sekarang. Ini lu ya, udah dibersihin ya. Lu udah nggak ada. Biar pada penglaris gitu ya. Kalau dulu kan ada. Bukan itu kan. Di bedeng 10. Oke Ya. guys, kalau begitu itu aja yang bisa diceritain sama Kartika di sore hari ini. Terima kasih Kartika udah datang, udah bercerita banyak soal pengalamannya ya dari 2020 tadi ya. 2020, terus juga dia yang masa kecilnya Indigo bisa lihat. Tapi sorry, udah masih tinggal situ sekarang? Enggak, udah pindah kota malahan. Oh udah pindah kota. Udah pindah kota. Oh berarti Buka pindah rumah tahun. makan juga. Udah 2,5 tahun sih. Pindah dari situ. Dari Oh. kota asal gua pindah ke kota asal bapak gua. Oh gitu. Dan sekarang udah nggak ngerasa apapun lagi kan? Kalau yang tempat baru ini udah enak dan nyaman ya. Tapi lo nggak ini ya, nggak nelusurin kayak sekarang yang tinggal di situ siapa, nggak tahu ya, bodo amat ya. Udah dijual. Oh udah dijual. Jadi Jadi jual. rumah itu udah dijual sama si yang anaknya itu. Oh yang Ke yang ini kayak 200 berapa juta gitu. Udah dijual, dibeliin lagi lah dia. Udah sekarang Wih. udah masuk penjara dia. wow. Waduh. wow. Udah hancur-hancuran. Hancur-hancur. Oh dibelinya sama yang sebelahnya? Enggak. Hah? Enggak, yang sebelah rumahnya. Iya, yang itu yang, yang pesugihan itu iya, yang oh dibeli sama dia. Oh Dilebarin. jadinya lu langsung ngalah aja udah gitu. Dilebarin sama dia. Lebarin yang beli. Tapi kok maksudnya dia dapat juga duit gitu dari, kan punya lu kan? Enggak, kan gue bilang tadi ngontrak. Oh ngontrak ya. Oh Iya, ngontrak. ngontrak dari yang si anak tunggal ini. Oh iya. Oh iya kira Iya, baru yang si sekarang anak udah tunggalnya jual dijual. ke situnya Iya. langsung. Heeh. Oh akhirnya begitu, mission komplit berarti ya akhirnya dia. Kayak Berhasil. Oke kalau gitu guys, terima kasih banyak buat yang udah nonton di episode kelima ini. Dan tadi yang diceritain Tika ada kurang lebih ada 3 ya yang kita garisin apa tadi, pesugihan. Kenapa? Garis bawahi gitu, pesugihan. Tadi apalagi Tik, mata batin sama
Mata batin. Iya, dibuka mata batin, pernah dibuka mata batin, sama satu lagi apa tadi? Pemukiman kuntilanak. Nah, itu benar-benar cerita Tika yang sangat-sangat menyeramkan ya di episode kelima ini. Oke, kalau gitu Yoga ada yang mau disampaikan nggak nih? Sepatah dua kata dari Yoga dulu lah, silakan. Kagak ada det gue mah. Yang penting semoga viewer kita tuh selalu nonton kami gitu untuk meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak yang udah meluangkan waktunya untuk nonton Serem Boy gitu, dan gak pernah bosan-bosan gitu untuk nonton. Ya itu aja sih menurut gue. Tadi kalau buat yang mau share cerita kemana? Ke email seremboyofficial@gmail.com. Ya kalau Di media sosialnya apa Det? Kalau media sosialnya kita pokoknya nanti ada yang di bawah ini ya. Jadi pokoknya pada di follow dah tuh media sosial kita ada di sini. Oke. Di sini apa di sini? Di sini. Di situ. Media sosial kita udah mulai banyak nih. Jadi Apa ya? Banyaknya itu apa? ya banyak, ada Instagram, TikTok, Iya. ya kan, Noise, Spotify, semuanya lah pokoknya ada di Di sini. platform Jangan tersebut. lupa di follow, oke? Iya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe semuanya pokoknya ya. Biar kita bisa semangat lanjut terus sampai episode 1000 ya. Nanti juga kalau nggak bisa nonton di YouTube juga kan bisa di Spotify sama Noise. Yes. Kan on demand kan. Gitu bisa kalian download lagi jalan atau gimana. Lagi di jalan sendirian sambil gitu kan. dengerin kita. Serem Dan boy ya, gitu. Jangan bosan-bosan. Pasti. Iya. Kita juga di sini belum ada yang dapat giveaway deh. Karena Viewer kita nanggung semua, gitu. Nanggung semua. Ya semoga kehadiran Kartika semoga bisa mendongkrak Serem Boy. Dan 2000 viewer bisa Langsung ngasih giveaway apa? baju Masih. Berarti kalau 2000 viewers 2 baju. 5 deh. Widih, 5 baju deh. 5 baju dah Naikin ngasih. guys. 5 baju. Karena itu kan kayak goals lah. Jadi kalau Iya. goals sudah berhasil kan ya harus ada yang kita kasih Iya. gitu. 5 baju. Tapi dah. tetap kita harus realistis ya, Det ya. Ya harus realistis intinya. Oke, gitu aja. Nah, itu, Tika. Terima kasih Tika dan Makasih ya. Ada yang mau disampaikan nggak Tika dari cerita lu kan tadi? Emang sih kita emang biasanya kan lu maestro. iya kali ini Ada kan ada quotes. iya ada quotes gitu lah ya. Quotes dari cerita lu Tik gitu. Gue pengen lu sih yang ngomong sih di sini. Emang ada Tik? Dikit aja ya. Dikit, boleh. oke. Kamera silakan. Kalau dari gue sih mungkin kalau di dunia kita bisa jaya ya dengan mengandalkan jin-jin ini. Iya. Tapi kalau kita di akhirat kita yang dibudakin sama jinnya. Jadi Yes. mendingan gak usah. Jadi Jalan yang lurus-lurus aja. jadi quote dari Tika ini sangat bagus tidak? Iya. Tapi ada benernya juga loh. Make sense juga. Iya. Ya lu jaya di dunia tapi di akhirat Jadi budak. good. Hidup sederhana Terima aja lah ya. kasih, Tika, luar biasa. Cerita-ceritanya kasih, sangat Tika. menarik. Pokoknya sehat-sehat, lancar terus rezekinya. Apapun itu ya. Iya. Oke, itu aja. Kita tutup, Dad. Oke, kalau gitu akhir dari gua dan Yoga kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace out.